Perkenalkan, nama saya Rafiki Resung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity ratio. Yang pertama, inventory turnover. Perputaran persediaan adalah pengukuran beberapa kali persediaan terjual dalam satu tahun. Ini mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaan dan bagaimana perbandingannya dengan rata-rata industri. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Di sini kita mengambil dari hal laporan keuangan harga pokok penjualan 75.946.000 dibagi rata-rata persediaan 3.868.500.000. Hasilnya 9 kali. Itu berarti persediaan perusahaan telah berputar sebanyak 19 kali dalam satu tahun. Angka ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menjual persediaan yang dimiliki. Yang kedua, average day inventory. Rata-rata hari persediaan adalah metode untuk mengukur efektivitas penjualan berdasarkan persediaan barang yang dimiliki. Ini menunjukkan berapa rata-rata persediaan bertahan sebelum terjual. Rumus rata-rata persediaan kali 360 dibagi harga pokok penjualan. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan rata-rata persediaan 3.868.500.000 dikali 360 dibagi harga pokok penjualan 75.946.000. Hasilnya 18 hari. Itu berarti rata-rata persediaan perusahaan bertahan selama 18 hari sebelum terjual. Angka ini menunjukkan berapa lama waktu dibutuhkan perusahaan untuk mengonversi persediaan menjadi penjualan. Yang ketiga, receivable turnover. Perputaran piutang adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa cepat penjualan kredit dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Rumus penjualan kredit dibagi rata piutang. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan penjualan kredit 119.280.000 dibagi 10.712.000. Hasilnya 11 kali. Itu berarti perusahaan berhasil mengumpulkan piutang sebanyak 11 kali dalam satu tahun. Angka ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Yang keempat, receivable collection period. Periode pengumpulan piutang adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Ini mengukur efisiensi departemen pengendalian kredit dalam pengumpulan piutang. Rumus rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan rata-rata piutang 10.712.000 dikali 360 dibagi penjualan kredit 119.280.000. Hasilnya 32 hari. Itu berarti perusahaan membutuhkan waktu rata-rata 32 hari untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan setelah penjualan kredit dilakukan. Angka ini menunjukkan lamanya periode pengumpulan piutang. Yang kelima, fixed assets turnover. Perputaran aset tetap adalah rasio aktivitas yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Rumus penjualan dibagi aktiva tetap. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan penjualan 119.280.000 dibagi aktiva tetap 235.660.000. Hasilnya 0,5. Jika fixed asset turnover memiliki hasil sebesar 0,5, itu berarti perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar setengah dari nilai aset tetap yang dimiliki dalam satu periode. Angka ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang keenam, aset turnover. Perputaran aset adalah rasio yang mengukur nilai penjualan atau pendapatan perusahaan dari jumlah aset yang dimilikinya. Ini dapat digunakan sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rumus penjualan dibagi total aktiva. Di sini kita mengambil dari laporan keuangan penjualan 119.280.000 dibagi total aktiva 279.560.000. Hasilnya 0,4. Itu berarti perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 0,4 kali dari jumlah aset yang dimilikinya.
dalam satu periode. Angka ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio-rasio profitability. Yang pertama, gross profit margin. Formula laba kotor dibagi penjualan kali 100. Rasio ini menunjukkan persentase pendapatan yang setelah mengurangkan biaya barang yang terjual. Dalam kasus ini 36%, menunjukkan bahwa 36% dari penjualan digunakan untuk menutupi biaya lainnya dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada profit margin. Formulanya laba bersih operasional atau EBIT dibagi dengan penjualan kali dengan 100%. Profit margin mengukur persentase penjualan yang berkontribusi pada laba operasional sebelum bunga dan pajak. Dengan hasil 39%, menandakan bahwa 39% dari penjualan menjadi laba operasional. Yang ketiga ada net profit margin. Formulanya laba bersih dibagi dengan penjualan kali dengan 100. Net profit margin mewakili persentase penjualan yang berubah menjadi laba bersih setelah semua biaya. Hasilnya 35%, yang berarti 35% dari penjualan berkontribusi pada laba bersih. Yang keempat ada return on asset. Formulanya laba bersih dibagi dengan aset kali 100. ROA menunjukkan seberapa efisien aset menghasilkan laba. ROA sebesar 15% mengindikasikan bahwa untuk setiap unit aset, 15% yang dihasilkan sebagai laba. Yang kelima ada return on equity. Formulanya laba bersih dibagi dengan ekuitas kali 100. ROE mengevaluasi pengembalian pada ekuitas pemegang saham. Hasilnya 17% menunjukkan bahwa 17% dari ekuitas pemegang saham diperoleh sebagai laba bersih. Yang keenam ada return on investment. Formula laba bersih dibagi dengan investasi kali dengan 100. ROI mengukur pengembalian investasi. Dengan nilai 6%, ini menandakan pengembalian investasi sebesar 6%. Yang terakhir, earning per share atau EPS. Formula laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham dan dikali 100. EPS mewakili laba yang dapat diatribusikan untuk setiap lembar saham yang beredar. Nilai yang dihitung dalam hal ini dalam rupiah adalah sekitar 0,00779 US dollar atau sekitar 120 rupiah per saham, menunjukkan laba yang dihasilkan per saham. Rasio-rasio ini membantu menilai kesehatan finansial dan kinerja bisnis, memberikan wawasan tentang efisiensi, profitabilitas, dan nilai bagi pemegang saham.